Shalom, jemaat pagi, jemaat Father's House, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya sehat, baik-baik, dalam keadaan terpelihara oleh Tuhan. Pastinya kita sebagai anak Tuhan selalu ada di dalam tangan kasih-Nya. Pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita memuji Tuhan, saya mau menyampaikan informasi untuk mengingatkan kita semua. Informasi pertama, jadi saat ini kita masih beribadah dalam format online sambil menunggu informasi selanjutnya, kondisi selanjutnya, dan kita semua terus berdoa dengan giat lagi untuk keadaan bangsa kita, terutama untuk kota Salatiga, supaya keadaan semakin kondusif, pasien COVID semua sembuh, dan angka pasien COVID juga semakin menurun, dan sehingga keadaan kita bisa kembali pulih seperti sedia kala. Kita sungguh ingin untuk beribadah bersama-sama ya, bertemu satu sama lain. Dan pengumuman yang kedua, saya mengingatkan untuk kita melakukan 4M. Setiap minggu kita mendengarkan 4M. M yang pertama adalah memakai masker. Sangat penting sekali untuk memakai masker dimanapun Anda berada, terutama saat Anda di luar, karena tidak tahu di luar keadaannya seperti apa, orang yang Anda temui itu apakah sehat atau tidak. Jadi kita lebih baik menjaga diri kita sendiri. Lalu M yang kedua adalah mencuci tangan. Pokoknya di luar terutama ya, pulang langsung cuci tangan, sebelum makan kita cuci tangan, supaya menjaga kita tetap higienis dan tetap sehat. Lalu yang M yang ketiga adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Sampai saat ini tetap meskipun kita boleh bekerja, kita boleh keluar, tapi tetap kita harus waspada, tetap jaga jarak dan hindari kerumunan orang banyak. Dan M yang terakhir adalah mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Kita juga harus menyuplai tubuh kita dengan makanan-makanan yang menyehatkan buat tubuh kita. Jadi pilih-pilihlah dalam mengonsumsi makanan. Saya mau mengingatkan buat Bapak Ibu Saudara yang belum follow akun Instagram gereja kita, segera bisa follow di @fathershousecc. Dan yang juga belum subscribe channel YouTube kita, segera subscribe sekarang di IFGF Father's House, supaya nggak pernah ketinggalan dengan ibadah-ibadah atau dengan ayat-ayat yang bisa disampaikan, yang bisa menguatkan iman kita terlebih di saat seperti ini. Dan berharap juga bisa di-share untuk lebih banyak orang. Dan pengumuman yang keempat adalah bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan, bisa sekarang mengetik atau selama ibadah berlangsung atau setelah ibadah juga bisa langsung mengetik di kolom komentar di ibadah ini, dan atau bisa menghubungi Pastor Samuel Saputra di nomor di bawah ini. Oke, dan pengumuman yang kelima adalah bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa menghubungi Bapak Sigit ataupun Ibu Yohana atau scan barcode yang ada di sini juga. Baik, itu semua informasi yang bisa saya sampaikan saat ini. Saatnya kita menyiapkan hati, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersorak-sorai bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara, ketemu lagi di channel YouTube Father's House IFGF. Kembali pada pagi hari ini, di minggu pagi ini, kita sudah tidak terasa sudah minggu keempat bulan November Saudara. Sebentar lagi udah Desember dan sudah ganti tahun, tidak terasa ya. Kita begitu lama sekali rasanya berada di rumah karena pandemi ini. Kita terus berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali beribadah bersama-sama di gereja kita. Bagi semua saudara yang mengikuti secara online di rumah, di ruang tamu Bapak Ibu ataupun yang nonton pakai smartphone, nanti ketika kita memuji Tuhan bisa ikut bertepuk tangan, bersorak-sorak. Jangan malu saudara, di rumah sendiri ajak keluargamu, ajak teman-temanmu yang di Pondok Penuai juga saya ucapkan selamat pagi. Kita menyapa jemaat di Pondok Penuai di sana.
yang sudah beribadah bersama ya, offline tapi di Pondok Benua ya. Baik, mari kita akan mulai ibadah pagi hari ini dengan ucapan syukur kita bawa kepada Tuhan. Kita akan berdoa Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih karunia-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk harapan yang tetap kami miliki yang kuat di dalam-Mu Tuhan. Engkau batu karang yang teguh, Engkau tempat perlindungan kami. Pada pagi hari ini lewat puji-pujian ini kami membawa ucapan syukur kami sepanjang Januari sampai November ini Tuhan. Meskipun dalam pandemi Engkau tetap memberi kami anugerah-Mu, kesehatan dan kekuatan Tuhan untuk menghadapi hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, kami ingin membawa sekali lagi sorak-sorai kami, tepuk tangan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dan kami siap menyembah-Mu. Yang siap memuji Tuhan, saudara katakan amin bersama-sama. Amin. Amin. Come on. Dia batu karang yang teguh, kota perlindungan kita. Nyanyikan sama-sama saudara, katakan. Kau batu karang yang teguh, ya kota benteng dan perisaiku. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Haleluya, kekal kemuliaan.
Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak. Bersama-sama nyanyikan, masyurkan namanya. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, bersorak, katakan, Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa. Yes, Dia negara berjaya. Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berilah sorak-sorai pada Tuhan kita yang mulia, karena Dia adalah batu karang yang teguh, saudara. Dia adalah tempat perlindungan kita, tempat kita berharap. Dia tidak pernah gagal, saudara. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita dan Roh Kudusnya ada di dalam kita tidak perlu ragu untuk melangkah. Karena pasti ketika kita melekat kepadanya, kita akan berjalan mengikuti Tuhan, walaupun kadang terasa susah, kadang kita nggak tahu jalan ke depan ini akan kemana. Kita bahkan nggak tahu tahun depan ini udah berakhir belum ya pandeminya gitu kan. Kita mungkin dalam posisi bertahan sekarang, secara bisnis mungkin, secara pekerjaan kita sedang kesulitan. Tetapi kalau kita sampai hari ini masih bisa bertahan, itu karena anugerah Tuhan, saudara. Tetap melekat kepadanya, kepada Roh Kudusnya, tetap berdoa, baca firman, perkatakan firman di dalam hidup kita. Karena di masa-masa sulit ini jangan sampai saudara ketinggalan pelajarannya. Saudara ketinggalan sesuatu hal yang justru Tuhan ingin kita sadari, pahami, yaitu Dia tempat perlindungan kita, tempat kita berharap, tidak ada yang lain, saudara. Mungkin apa yang kita bangun semuanya bisa roboh. Apa yang kita harapkan semuanya bisa gagal, tetapi satu-satunya harapan ada di dalam Yesus. Mari melalui puji-pujian ini, saudara, kita sampaikan ucapan syukur kita, sampaikan doa kita melalui puji-pujian ini. Kita belajar bernyanyi lagi bersama saudara. Mari kita pujikan pujian ini. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is solely bound to His. Oh, how strange and divine, I can see all is mine, yet not I, but through Christ in me. Dark, but I am not forsaken, for by my side the Savior He will stay.
suffered for my pardon, and he was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now forever is my plea. All the chain has been released, I can see I am free, yet not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for he has said that he will bring me home. And day by day, I know he will renew me until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory ever come to him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory ever come to him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Oh, you are in me, Lord. Your Holy Spirit is in me. You are in my life. You
Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Thank you, Jesus. Bapa, kami bisa berjalan hari-hari ini karena kami tahu Engkau berada di dalam kami, Tuhan. Engkau menuntun langkah-langkah kami, Tuhan. Kami ingin terus senantiasa mencari wajah-Mu, Tuhan, mencari suara-Mu, sehingga kami tidak salah jalan, Tuhan. Ingatkan kami setiap hari untuk berdoa senantiasa kepadamu, membaca firman, meletakkan harapan hidup kami hanya di dalam Engkau, Tuhan. Karena kami tahu tidak ada yang lain yang kami bisa berharap kecuali Engkau, Tuhan. Dan terima kasih untuk pagi hari ini, waktu yang indah kami boleh menyembah-Mu, Tuhan, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, berada di ruang tamu kami masing-masing, tapi Engkau hadir di sana, Tuhan, bersama kami. Engkau menjamah kami satu persatu pada pagi hari ini, Tuhan. Dan ketika firman dibagikan sebentar lagi, Tuhan, biarkan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi benih firman, yang akan berbuah berkali-kali lipat pada musimnya, Tuhan. Biarkan firman itu seperti air yang segar yang mengalir di dalam hati kami, membawa berkat, menjadi berkat bagi banyak orang di dalam kehidupan kami, Tuhan. Berkati Pastor Sam yang akan menyampaikan firman, supaya Engkau pakai dia, pakai hikmat, berikan hikmat, Tuhan, di dalam Pastor Sam menyampaikan firman, supaya firman-Mu tajam, Tuhan, seperti pedang bermata dua, dan juga mengajar kami untuk semakin beriman kepadamu. Terima kasih, Tuhan, kami semua jemaat gereja ini, semua jemaat yang sedang menonton ibadah ini diberkati oleh karena firman, oleh karena puji-pujian ini, dan biarkan nama-Mu ditinggikan senantiasa. Terima kasih. Yang siap mendengarkan firman, semua jemaat yang di rumah katakan bersama-sama, amin. Happy Sunday buat saudara jemaat Tuhan yang pagi hari ini bergabung bersama-sama untuk menikmati Tuhan, menikmati firman-Nya pagi hari ini bersama-sama. Salam sehat, salam kuat, dan salam sejahtera bagi roh, jiwa, tubuh saudara, dan juga tentunya bagi keluarga, anak-anak, istri, dan semua keluarga yang saat ini sedang kumpul sama-sama, mungkin di ruang tamu, saudara sedang mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Pagi hari ini ada pesan yang kuat Tuhan berikan kepada saya. Ini kemarin hari Sabtu malam, saya bermalam tidur di Pondok Penuai. Dan pagi-pagi saya ke pinggir sungai dekat Gua Doa dan berdoa dan menyembah Tuhan. Dan ada satu lagu yang saya sambil main gitar, saya nyanyikan lagu itu, dan lagu tentunya udah biasa banget. Yaitu, Lord, I give you my heart, give you my soul. Ya, lagu-lagu itu, lagu yang udah biasa sekali. Tapi bagian terakhir dari referen lagu ini adalah, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Nah, kata itu berbicara dengan kuat sekali. Ya, tentang Lord, have your ways in me. Tuhan, miliki jalanmu dalam kehidupanku. Banyak kali dalam hidup ini yang bikin kita jengkel, marah, kecewa adalah ini. Karena kita memaksakan jalan kita kepada Tuhan. Kita memaksakan keinginan kita kepada Tuhan. We impose our own will.
Kita memaksakan keinginan kita, kemauan kita, cara kita kepada Tuhan. Nah, hari ini saya ingin berbicara tentang dua macam orang Kristen dan dua macam level iman cinta kita kepada Tuhan. Nah, lihat bersama-sama dengan saya dalam Mazmur pasal yang ke-103. Pasal 103 ini Mazmur yang sangat kaya sekali dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip kebenaran yang sangat dahsyat sekali. Nah, saya mendorong saudara untuk membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, ayat yang keenam, bahkan keseluruhan pasal 103. Ya, ketika dia bicara tentang bless the Lord, oh my soul. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan kemudian jangan lupakan satupun dari semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di situ diurutkan kebaikan Tuhan apa saja. Tuhan mengampuni dosa kita, menyembuhkan sakit kita, menebus kita dari lubang kubur, memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat, membaharui masa muda kita sehingga kita tetap kuat. Ya, Tuhan angkat kita seperti dengan sayap Raja Wali. Kemudian ayat yang ketujuh ini yang saya ingin fokuskan, yang pagi hari kemarin minggu ketika saya di Gua Doa di Pondok Penuai, Tuhan bicara dengan kuat tentang pentingnya kita mengenal jalan Tuhan. It's important for us to know the ways of God. Mengenali jalan-jalannya Tuhan. Nah, ayat yang ketujuh dikatakan demikian. Ayat yang ketujuh di dalam Mazmur 103. Dikatakan, Ia, Tuhan, telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Dia perkenalkan jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Mengapa kepada dua orang ini atau dua kelompok ini yang mewakili dua kelompok umat Tuhan hari ini yang ada dalam gereja, Tuhan membuat pemisahan ini? Mengapa Tuhan memperkenalkan perbuatannya, pekerjaannya, kedahsyatannya, mujizatnya, perkara-perkara ajaibnya kepada bangsa Israel, perbuatannya kepada orang Israel, tetapi jalan-jalannya dia perkenalkan kepada Musa. Mengapa Tuhan melakukan perbedaan ini? Ya, tentunya mengapa Tuhan lakukan dua hal ini yang berbeda? Oleh karena dua kelompok ini berbicara tentang dua orang yang memiliki hubungan yang berbeda. Kualitas hubungan yang berbeda, kualitas iman yang berbeda, dan level keintiman yang berbeda. Nah, karena Tuhan memperkenalkan perbuatannya kepada bangsa Israel, ya, bangsa Israel dalam iman mereka cuma tertuju kepada perbuatan-perbuatan Tuhan. Sementara Musa dikatakan sini mengenal jalan-jalannya Tuhan. Dalam terjemahan lain dikatakan, Moses know the ways of God, but the children of Israel know the acts of God. Nah, ada perbedaan besar di sini antara jemaat yang mengenal perbuatan-perbuatannya Tuhan dengan Musa yang mengenal jalan-jalannya Tuhan di sini. Ya, terjemahan bahasa Inggrisnya dalam Amplified dikatakan, He made known His ways of righteousness and justice. Saya percaya ketika kita bicara tentang jalan-jalannya Tuhan, maka dua hal ini yang kita harus betul-betul pahami. Bahwa jalan Tuhan itu benar, benar, absolute truth, kebenaran. Ketika Tuhan menyatakan kehendaknya dan jalan-jalannya dan cara-caranya kepada kita dalam bekerja, maka pasti jalannya Tuhan itu yang pertama berpondasikan kebenaran. Tapi yang kedua, selalu ciri jalan Tuhan dan kehendak Tuhan itu di dalamnya menyatakan keadilan Tuhan. To Moses and his act to the children of Israel. Nah, lalu terjemahan lain dikatakan, He revealed His character to Moses and His deed to the people of Israel. Dia menyatakan karakternya. Karena ketika kita bicara tentang jalan Tuhan, mengenal jalan Tuhan, pasti jalan Tuhan yang pertama benar. Jalan Tuhan yang kedua pasti adil di sana. Ada keadilan.
Tapi yang ketiga adalah jalan Tuhan bicara tentang karakternya Tuhan. Ketika kita kenal jalannya Tuhan, maka pasti di sana kita akan mulai mengenali karakternya Tuhan. Kira-kira hari ini saudara dan saya masuk kategori yang mana dari dua ini? Saudara orang yang hanya mengenal perbuatannya Tuhan, atau saudara orang yang mengenal jalan-jalannya Tuhan? Nah, saya percaya hari-hari ini kita ada pada sebuah keadaan di mana Tuhan mau kita sungguh-sungguh mengenali cara Tuhan bekerja seperti apa. Mengenali jalannya Tuhan itu yang mana. Kehendaknya Tuhan itu apa saat-saat seperti ini. Karena sangat mudah sekali pada saat-saat di mana kita ada dalam tantangan, persoalan, kesulitan dalam hidup ini, kita begitu panik dan kita akan hantam kromo. Ya, sampai kata itu. Artinya kita membabi buta, peluang apa saja kita ambil, jalan apa saja kita ambil, sehingga akhirnya yang terjadi adalah ini. Kita tidak menyelesaikan persoalan kita dengan caranya Tuhan. Tapi kita menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hidup ini dengan cara kita, dengan cara dunia, dengan jalan-jalan dunia, yang terjadi adalah ini. Kita menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah. Hati-hati dengan ini. Tapi ketika kita mencari Tuhan dan jalannya, ketika kita ada dalam kesulitan, dan kita temukan jalan Tuhan, kita mengenali jalan-jalannya Tuhan dan ada di jalan itu, maka jalan itu pasti akan menjadi solusi permanen buat persoalan-persoalan dalam kehidupan kita yang Tuhan siapkan buat kita. Tuhan tidak akan pernah memberikan solusi buat persoalan hidup kita, tetapi berakhir dengan menciptakan masalah-masalah yang baru. Nah, dua kelompok ini sama dengan orang yang pertama tadi yang sekedar mengejar perbuatan-perbuatan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang cuman mengejar tangannya Tuhan. Tapi Musa adalah orang yang mengejar hatinya Tuhan. Mengejar, dia cari wajahnya Tuhan. Jadi ketika kita bicara tentang jalan Tuhan, kita bicara tentang hatinya Tuhan dan wajahnya Tuhan. Ini yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Yesus dia berkata bahwa ada dua jalan. Ada jalan yang sempit, tapi ada jalan yang lebar. Kita semua suka jalan yang lebar. Karena yang lebar berbicara tentang mudah. Lebar berbicara tentang tentunya akan lebih cepat mencapai tujuan kalau jalannya lebar. Kalau naik mobil jalannya luas, senang. Karena kita bisa ngebut. Ya. Tapi kalau jalannya sempit, kita nggak bisa ngebut. Apalagi sudah sempit, ya bumpy, ya banyak sekali lobang-lobang. Bukan cuma lobang-lobang, turun naik. Bukan cuma turun naik, banyak kelok-keloknya. Tentunya tidak asik setir mobil di jalan yang sempit. Atau berjalan di jalan yang sempit. Karena di jalan yang lebar, kalau naik mobil kita bisa lebih cepat, bisa ngebut, cepat mencapai tujuan. Tujuan yang kita inginkan tentunya. Dan pandangan tentunya menjadi sangat terbuka dan sangat luas sekali. Dan semua kita ingin jalan yang lebar ini. Tapi jalan yang sempit tadi, pandangan terbatas, ada banyak lobang, banyak kerikil, turun naik, bumpy, belok-belok lagi. Pasti ini akan makan waktu lebih lama untuk mencapai tujuan. Dan bukan cuma itu, Yesus dia berkata, dua jalan ini, jalan yang wide dan jalan yang narrow ini tadi, yang sempit, jalan yang lebar kata Tuhan Yesus, ini jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang akan mengambil jalan yang lebar ini. Tapi jalan yang sempit, inilah jalan yang kata Yesus, jalan yang menuju kepada kehidupan. Kita selalu diperhadapkan dengan pilihan hari-hari ini. Ya, ketika kita panik,
ada dalam persoalan, maka daging kita ini, manusia kita, cenderungnya kepingin ambil jalan yang lebar itu. Jalan yang gampang, jalan yang nyaman, jalan yang menyenangkan daging kita. Ya. Itu sangat umum sekali, sangat manusia sekali. Tapi hati-hati dengan ini. Karena saya percaya betul-betul bahwa hari-hari ini banyak di antara kita sedang terus mencari jalan keluar dari masalah-masalah kita, mencari jalan keluar dari konflik-konflik di keluarga, konflik di perusahaan, dia masalah keuangan. Kita semua terus sedang berdoa dan mencari jalan keluar dari semua persoalan-persoalan kita. Nah, tentu sudah seharusnya kita mencari jalan keluar. Tapi hati-hati, saudara, ketika fokus kita lebih kepada seperti bangsa Israel yang cuma kejar mujizat, kejar perbuatan Tuhan, kejar kedahsyatan Tuhan, cuma cari tangannya Tuhan. Karena yang terjadi adalah ini. Ketika saudara hanya mengejar perbuatan Tuhan, maka saudara akan bisa miss hatinya Tuhan. Saudara bisa miss wajahnya Tuhan. Saya pertama kali ketemu dengan istri saya, itu tahun 91. Ya, tahun 91 pertama kali saya ketemu. Ya. Tapi tentunya seperti semua saudara kalau sudah menikah, ketika saudara ketemu dengan pasangan hidupmu, saya yakin yang pertama saudara akan nilai langsung, suka atau tidak suka, itu adalah fisiknya. Ya. Yang saudara lihat pasti pertama wajahnya. Nggak ada orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama itu karena lihat kakinya atau lihat tangannya. Nah, kalau ada saudara yang jatuh cinta kepada pasanganmu karena lihat tangannya, ya tangannya ini yang ya pedicure setiap hari, manicure setiap hari. Kalau sudah jatuh cinta karena itu, pasti saudara orang yang agak sedikit aneh tentunya. Karena ketika kita bicara tentang cinta, kita berbicara tentang hubungan, ketika kita berbicara tentang keintiman, maka itu selalu kaitannya dengan hati dan wajah. Sama, ketika kita ingin membangun hubungan dengan Tuhan, maka fokusnya adalah hatinya Tuhan dan wajahnya Tuhan. Mengenal perbuatan Tuhan tidak sama dengan mengenal karakter dan pribadi Tuhan. Bangsa Israel mengalami banyak mujizat, tetapi tidak kenal hati dan wajahnya Tuhan. Itu yang menyebabkan satu generasi yang melihat mujizat, mengalami mujizat itu, mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Mereka kehilangan the best of the best. Mereka kehilangan warisan hidup mereka. Kenapa mereka dibawa keluar dari perbudakan di Mesir? Satu generasi itu, mereka kehilangan itu. Mengenal perbuatan Tuhan atau mujizat Tuhan belum tentu merubah hati dan karakter seseorang. Tapi mengenal hati Tuhan dan wajah Tuhan itu pasti akan merubah kehidupan saudara. Nah, kita lihat contoh bangsa Israel. 40 tahun mereka lihat mujizat. Mengalami mujizat. Lihat tangan Tuhan yang perkasa membelah laut merah buat mereka. Memberi makan tiap hari. Mujizat Tuhan luar biasa. Tapi apakah itu mengubah mentalitas mereka? Apakah itu mengubah karakter mereka? Apakah itu mengubah sikap mereka? Mentalitas budak mereka dan karakter mereka? Jawabannya adalah tidak. Bangsa ini, satu generasi ini mati di padang gurun. Tapi melihat mujizat, mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Mereka mati di dalam kelimpahan mujizat. Kenapa? Tapi mereka tidak mengenal hatinya Tuhan. Karena fokus mereka adalah mujizat. Perbuatan-perbuatannya Tuhan. Jadi mengalami mujizat belum tentu merubah karakter kita. Belum tentu mengubah hati kita. Belum tentu mengubah kehidupan kita. Karena itu penting sekali hari-hari ini.
yang menjadi fokus kita. Seperti Tuhan katakan hari Minggu pagi kemarin ketika saya di Bukit Doa, di Gua Doa di Pondok Penuh. Tuhan berkata dan berbicara dengan jelas berkata, jangan paksakan jalanmu kepadaku. Jangan paksakan jalanmu kepadaku. Biarkan aku miliki jalanku dalam kehidupanmu. Biarkan, izinkan aku melakukan dengan caraku dalam hidupmu. Bagaimana kita bisa mengenal jalan Tuhan? Ya, beberapa hal ini saya ingin saudara renungkan bersama dengan saya. Yang pertama adalah ini. Mengenal jalan Tuhan. Itu artinya mengenal pribadi Yesus sebagai jalan dalam hidup saudara. Itu sebabnya kekristenan disebut ways of life. Kekristenan disebut sebagai jalan Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, I am the way, I am the truth and I am the life. Akulah jalan. Jadi ketika kita bicara tentang mengenal jalan, kita berbicara tentang mengenal Yesus. Itu sebabnya saya sering kali katakan buat saudara, jemaat Tuhan, bahwa Jesus is the will of God for you. Yesus itulah kehendak Allah buat saudara dan saya. Saudara mengenal Yesus berarti saudara mengenal jalan. Jalan kepada mujizat, jalan kepada kehidupan, jalan kepada kemenangan, jalan untuk hidup dalam kemuliaan. Jesus is the way. Jadi mengenal Yesus artinya saudara mengenal jalan itu. Karena Yesus berkata, akulah jalan itu. Karena itu hari-hari ini penting sekali saudara bergaul dengan Tuhan, membaca Injil dari Matius sampai Yohanes, karena inilah jalannya Yesus. Bagaimana Yesus hidup, bagaimana Yesus bereaksi, bagaimana Yesus buat mujizat, itu semuanya adalah jalan-jalan Tuhan yang hari-hari ini Tuhan ingin supaya kita sungguh-sungguh kenal, pelajari, hidupi, menjadi gaya hidup kita setiap hari. Kenali jalan Tuhan dalam hidup kita, dengan cara terus bertumbuh lewat persekutuan yang erat dengan pribadi Yesus Tuhan kita. Karena dia itu adalah jalan itu. Dan yang kedua adalah ini. Mengenal jalan Tuhan artinya saudara mengenal firman sebagai peta atau panduan dalam kehidupan ini. Nah, ketika saudara pergi ke sebuah tempat yang saudara belum pernah pergi ke sana, sudah tidak tahu jalannya ke sana. Apa yang sudah perlukan? Sudah perlu peta. Terus sekarang, kalau dulu petanya masih, lebar. Ya, tapi sekarang sudah cukup Waze atau Google Map. Ya, itu sangat simpel dan sangat mudah sekali. Ya, saya percaya dua ini berbicara tentang, tentunya peta zaman dulu itu berbicara diumpamakan seperti firman. Firman itu peta jalan kehidupan kita. Di mana kita bisa lihat di mana kita berada, dan kemudian kemana kita akan pergi, dan melewati apa saja untuk mencapai tujuan itu. Itulah fungsi dari peta. Berapa kilo kita akan sampai di sana, apa saja yang kita akan temui. Tapi sekarang lebih canggih lagi. Dengan Waze, kita bisa mendengar instruksi, suara. Bukan cuma membaca peta, karena kalau membaca peta, tidak semua orang pinter membaca peta. Ya. Tapi kalau mendengar suara, saya yakin saudara akan lebih mudah. Nah, hari-hari ini Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita untuk menolong kita dalam perjalanan ini, supaya kita mendengar suaranya. Seperti saudara mendengarkan Waze kalau saudara pergi ke sebuah tempat yang saudara belum tahu. Saudara dengarkan instruksi, taati instruksi itu, dan pasti saudara akan sampai ke tujuan yang saudara inginkan. Demikian juga dalam kehidupan ini. Ya, dengarkan suara Roh Kudus. Roma 8:14 berkata bahwa anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Ini waktu dan hari kita sungguh-sungguh perlu bergantung kepada Roh Kudus. Lebih dari apapun. Dalam mengambil langkah, mengambil keputusan, apapun yang menyangkut hari ini, keluarga, bisnis, keuangan. Kita sungguh-sungguh harus betul-betul
mendengarkan Roh Kudus, dan mentaati Roh Kudus. Ya, Tuhan berikan peta buat kita. Firman Tuhan itu adalah peta. Dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayatnya yang ke-105. Mazmur 19 ayat 105. Saya bacakan buat saudara. Mazmur 119. Ayat 105. Ayat yang sudah tidak asing lagi saya yakin buat kita. Ya, ayat ini terkenal, ada lagunya. Kita nyanyikan ayat ini. 119 ayat 105. Dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Jadi kaki bicara tentang perjalanan, kaki berbicara tentang langkah kita. Dan berkata bahwa firman itu pelita bagi kaki kita. Artinya penting sekali firman Tuhan ini akan menuntun langkah kaki kita dan terang bagi jalanku. Firman-Mu ya, terang bagi jalanku. Dia pelita, dia terang bagi jalan kita. Dan bukan cuma itu, saudara, dikatakan dalam terjemahan The Message-nya dikatakan begini. By your word I can see where I am going. Melalui firman-Mu aku bisa lihat dengan jelas kemana aku sedang berjalan, kemana aku sedang pergi, kemana sedang melangkah hidupku ini. Firman-Mu. Kemudian dia berkata, they throw a beam of light on my dark path. Ini terjemahan The Message-nya. Firman-Mu itu pelita bagi kaki-kakiku dan terang bagi jalanku. Tapi terjemahan The Message dia berkata gini, oleh firman-Mu aku bisa lihat jalan yang aku sedang jalani hari ini. Tapi bukan cuma itu, dikatakan God throw a beam of light. Tuhan menaruh sebercah cahaya, beam of light. Ya, kalau saudara nonton teater atau Broadway begitu, ya gelap ruangannya di depan, tapi kemudian ada lampu sorot menyinari orang tersebut atau menyinari jalan ke depan itu. Nah, seperti itulah beam of light. Wow, firman Tuhan is like a beam of light. Oleh karena itu, kalau saudara saat ini sedang mencari jalan keluar untuk persoalan saudara, mencari jalan keluar untuk semua persoalan hidup saudara, maka Tuhan sudah menyediakan jalan buat kita. Dia memberikan peta yang akan memandu perjalanan saudara. Bukan cuman firman Tuhan menolong kita untuk melihat jalan yang kita akan jalani, tetapi bukan itu. Dia detail, bahkan taruh spotlight, dia taruh beam of light. Dikatakan on my dark path. Di tengah langkah gelap, nggak bisa lihat. Bayangkan saudara ada di tengah kegelapan yang sangat pekat. Dan kemudian ada beam of light menyinari. Itu mengingatkan saya kesaksian tahun 65 ketika di Soe, kebangunan rohani yang terjadi di Soe. Mereka cerita dalam bukunya Meltari Like Mighty Rising Wind, ya dalam bahasa Inggris. Itu dia cerita bagaimana anak-anak SMP, SMA, mereka berjalan di tengah malam buta. Belum ada listrik tahun 65. Menyeberangi sungai. Ketika banjir, karena Roh Kudus bilang, pergi beritakan Injil ke desa seberang. Pergi beritakan Injil. Dan mereka nggak tahu bagaimana caranya. Gelap, ya belum ada jembatan. Dan kemudian sungai waktu itu sedang flooding, banjir. Tapi kemudian dalam buku ini diceritakan ada beam of light. Ada cahaya. Ada cahaya. Dan cahaya ini yang menolong mereka. Ketika mereka lihat cahaya, mereka injakan kaki mereka di situ. Dan saat injakan kaki mereka, di situ ternyata ada batu. Dan mereka berjalan menyeberangi sungai itu. Di tengah malam buta, memberitakan Injil. Nah, seperti itulah saudara. Ayat ini berkata bahwa He throw a beam of light on my dark path. Dia sinari langkah-langkahku. Di dalam yang gelap, di situ dia taruh cahaya. Saya beritahu buat saudara,
firman Tuhan. Ketika engkau pegang firman, mencintai firman, merenungkan firman, mentaati firman. Saudara, firman itu peta. Roh Kudus itu menyuarakan firman kepada kita. Sehingga langkah kita tidak akan mungkin tersesat, terjatuh, ataupun tersandung ketika ikuti firman Tuhan. Karena dia menyinari kegelapan langkah-langkah saudara. Nah, yang ketiga, saudaraku, mengenal jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan kita. Pahami ini. Mengenal jalan Tuhan itu berarti berbeda dengan jalan kita. Nah, dikatakan dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Dikatakan di sini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. So, ketika kita mulai, saudara, ingin sungguh-sungguh, teriakan hati kita tiap hari adalah ini, show me your way, O God. Tunjukkan jalanmu kepadaku. Maka yang pertama Tuhan akan lakukan adalah ini. Yesus akan datang pada saudara dan berkata, I am the way. Akulah jalan. Saya percaya akan ada encounter. Kalau teriakan hatimu adalah show me your way. Tunjukkan jalanmu Tuhan. Jalan keluar dari semua yang sedang aku hadapi. Siapkan diri saudara. Karena Yesus sebagai jalan. Dia akan mendatangi saudara. Menjumpai saudara. Dengan cara yang supernatural buat hidup saudara. Ada encounter. Fresh encounter with Jesus. Karena He is the way. Dialah jalan itu. Tapi yang kedua adalah ini. Dia akan mulai memberikan rema. Roh Kudus akan berbicara. Dia kasih firman yang akan menjadi pelita buat kakimu. Dan akan menjadi terang menerangi kegelapan langkah-langkahmu. Tapi yang ketiga kita harus paham ini. Ketika kita berteriak, show me your way. Kita harus paham satu hal. Bahwa jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan kita. Cara Tuhan itu berbeda dengan cara kita. Jalan Tuhan lebih tinggi dibandingkan langit dengan bumi. Dikatakan di sini. Saudara, dengarkan ini. Bagian terakhir dari pesan ini. Jangan andalkan cara saudara yang lama. Jangan andalkan pikiran saudara dan akal saudara. Saudara harus sungguh-sungguh menemukan jalannya Tuhan ini, saudara. Jangan bersandar, kata Tuhan, kepada cara dan strategi masa lalu. Urapan kemarin tidak bisa dipakai untuk mengatasi masalah hari ini. Dengarkan ini, saudara. Pengalaman saudara di masa lalu, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam semua apapun, tidak akan bisa dipakai untuk masa hari ini. Saudara harus berubah, harus ikuti Tuhan. Cara Tuhan berbeda hari ini dengan kemarin, saudaraku. Ya, urapan yang kemarin tidak cukup untuk menghadapi pertempuran hari ini. Kuncinya ada pada kata ini. Kita penting di tengah-tengah perubahan yang cepat, kita memiliki hati yang fleksibel dan adaptable. Fleksibel dan adaptable. Napoleon Bonaparte, seorang jenderal hebat ini, saudara. Salah satu kunci kemenangannya dia adalah ini. Dia sosok yang sangat adaptable. Ya, adaptable. Dia jenderal yang hebat. Sehingga musuh-musuhnya berkata bahwa kehadiran Bonaparte itu sama dengan 44.000 pasukan tentara. Ini saking hebatnya Napoleon ini. Tapi kemudian Napoleon dia berkata kepada musuh-musuhnya yang dia kalahkan, dia taklukkan dalam peperangan itu. Dia berkata, kesalahanmu adalah ini. Kamu sudah siapkan jauh-jauh hari. Begitu detail terperinci sebelum hari pertempuran itu. Nah, disitulah kesalahanmu dikatakan. Karena teori kamu persiapkan. Tetapi yang tidak kamu siapkan adalah ini. Yaitu memiliki fleksibilitas dan adaptable. Karena ketika kamu ada di medan tempur, semua teori bisa berubah. Semua cara-cara yang kamu sudah atur bisa berubah semuanya. Ini hari-hari ini kita sedang ada dalam sebuah pertempuran yang sangat hebat secara rohani. Secara ekonomi, secara keluarga sedang diserang habis-habisan. Penting hari-hari ini kita mendengarkan Tuhan. Jalannya Tuhan. Apa hari ini? Sebagaimana kita lihat beberapa contoh dalam Alkitab. Yosafat contohnya. Tidak mungkin Yosafat punya strategi perang. Dikepung oleh bangsa-bangsa. Tidak mungkin dia ada strategi, ide, di mana salah satu strategi medan tempurnya dia dalam menghadapi musuh-musuh adalah kirim pemuji, penyembah, penyanyi di bagian depan. Itu bukan strategi yang masuk akal
untuk seorang jenderal dan raja menghadapi musuh yang besar. Jalan Tuhan beda dengan jalan saudara. Dengarkan ini, ada strategi yang berbeda yang Tuhan sedang siapkan buat saudara. Yosafat dia kirim pemuji penyembah di depan. Itu jelas bukan cara manusia. Yosua, nggak mungkin Yosua bisa muncul dengan ide pemikiran untuk dia kelilingi tembok 6 hari dengan diam. Dan kemudian hari yang ketujuh bersorak-sorak dan tembok itu roboh. Itu bukan jalan dan strategi manusia. Tapi itu jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Saya ingat saudara, ketika Sasha tamat college-nya dia 2 tahun dari Twin Falls. Dan selama SMA, kemudian college 2 tahun, ya semua Tuhan siapkan. Tempat tinggal, makan, ada yang tampung free, gratis. Tapi kemudian ketika dia pindah ke ibu kota Idaho di Boise, dan dia 2 tahun untuk selesaikan universitinya, transfer juga dengan beasiswa 80%. Tapi saya menunggu mujizat yang sama. Mujizat yang sama adalah ini. Ada yang buka rumahnya, kasih tempat tinggal gratis, makan gratis, bahkan transportasi gratis. Saya tunggu. Enggak ada pintu yang terbuka, saudara. Enggak ada pintu yang terbuka. Sampai akhirnya saya berdoa bersama dengan istri dan Tuhan buat mujizat yang gak pernah saya pikirkan. Akhirnya saya putuskan anak saya masuk ke apartemen. Cuma 5 menit dari kampusnya dia di Boise State University. Dan cukup mahal memang. Ya, 1 bulannya bayar uang apartemen, makan di situ. Tetapi transport sudah menghemat karena jaraknya sangat dekat. Dan ketika saya ambil keputusan itu, Tuhan buat mujizat di Indonesia. Istri saya dapat kontrak jadi konsultan pendidikannya Yayasan Pendidikan Astra International untuk wilayah Jogja, Bantul, dan Gunung Kidul. 2 tahun. Dan gajinya persis, saudara, cukup bahkan lebih untuk bayar apartemennya selama 2 tahun, bahkan untuk hidup anak saya di situ. Tuhan buat mujizat dengan cara yang berbeda. Beberapa tahun sebelumnya selalu ada orang yang siapkan rumah gratis, makan gratis, transport gratis. Tapi kali ini Tuhan buat mujizat dengan cara yang berbeda. Tuhan buka pintu pekerjaan. Tuhan buka opportunity. Tuhan buka favor. Sehingga istri saya dapat kontrak kerja 2 tahun. Dan persis 2 tahun anak saya selesai kontraknya. Selesai, istri saya tidak perpanjang. Dan Tuhan buka pintu-pintu yang lain. Buat anak saya yang kedua untuk kuliah di Amerika. Tuhan buka pintu dan sumur yang lain. Dan dengarkan ini pesan profetik ini buat saudara. Jangan andalkan cara yang sama. Jangan expect cara yang sama, berkat yang sama, mujizat yang sama di masa lalu. Karena Tuhan buat mujizat yang baru untuk hari ini. Buat hidup saudara. Jalan Tuhan itu lebih tinggi dari jalan kita. Jauh daripada pengalaman masa lalu kita. Saudara, mungkin sudah mengharapkan mujizat turun dari langit. Ada orang kasih uang. Tetapi mungkin, saudara, Tuhan sedang buka pintu pekerjaan buat istri saudara, buat anak saudara. Atau mungkin buat saudara ada ide bisnis yang baru. Tahu-tahu orang datang menyodorkan kerjasama untuk partner bekerja sama. Itu adalah mujizat. Itu adalah jalan Tuhan yang baru. Yang mungkin itu buat saudara hari ini dia sedang bukakan. So hari ini, yuk kita datang pada Tuhan. Dengan sebuah sikap doa berkata, show me your way. Dan berkata, I want your way. Tunjukkan jalanmu Tuhan. Dan berkata, aku ingin jalanmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kumbrala basyaka berada akasyiki ambada karalabu. Ibrando boko syaka berada bahas. Mari saudara. Jangan kejar tangan Tuhan dan mujizat Tuhan. Kejar hati dan wajahnya, saudaraku. Kejar hati dan wajahnya. Teriakan hatimu adalah bukan tunjukkan mujizatmu, tapi tunjukkan jalanmu, Tuhan. Tunjukkan jalanmu kepadaku. Saat ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara jemaat Tuhan yang sedang mencari jalan keluar dari persoalan saudara. Masalah ekonomi, masalah bisnis, masalah keluarga. Masalah anak-anak sudah di pendidikan mereka. Mungkin sudah sedang mencari jalan untuk mereka. Jalan keluar bagaimana. Saat ini dengarkan Tuhan berkata. Bergaul dengan Yesus. Dia berkata, akulah jalan. Dengarkan dia berkata. Bergaul dengan firman. Dan Tuhan akan kirim beam of light di tengah-tengah kegelapan jalan hidupmu. Dia akan ada cahaya engkau akan lihat.
cahaya. Dan ketika engkau lihat cahaya, melangkahlah. Dan mujizat akan terjadi, engkau akan lihat. Tapi yang pasti adalah ini. Saudara, jangan ukur jalan Tuhan dengan jalan-jalan yang lama atau pikiran akal saudara. Karena Tuhan sudah mengerjakan mujizat dengan cara yang baru, yang tidak pernah terpikir dengan pikiran atau teori bisnis saudara, teori keuangan saudara. Saat ini, mari angkat tangan saudara sama-sama dan aminkan berkat ini buat saudara. Dan ambil mujizat ini, jalan ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa saat ini buat jemaat-Mu Tuhan yang sedang mencari jalan keluar untuk persoalan-persoalan mereka. Persoalan-persoalan keluarga, masalah keuangan, masalah bisnis. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saat ini aku deklarasikan Tuhan saat ini, Yesus nyatakan dirimu buat mereka dalam nama Yesus. Karena engkaulah jalan, yakinkan itu. Engkau jalan yang hadir bersama dengan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, saat ini aku berdoa, biar Roh Kudus engkau menjadi peta, firman-Mu menjadi pemandu dalam jalan-jalan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, buka mata mereka untuk mereka melihat the beam of light, untuk mereka lihat cahaya Tuhan dan beri anugerah untuk mereka mentaati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami berdoa supaya beri ketajaman untuk melihat jalan Tuhan yang Tuhan Kau sedang bukakan hari ini dan saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Aminkan itu. Amin, saudara. Saya yakin saudara renungkan firman ini, kebenaran ini, dan lihat pintu-pintu akan mulai dibuka. Selalu dengar ini, ketika Tuhan tutup pintu yang satu, Dia buka pintu yang lain. Ketika satu sumur air yang berhenti, Tuhan akan buka sumur yang lain yang lebih besar dari sebelumnya. Amin. Mari saudara berdiri bersama-sama dan terima berkat dari Tuhan saat ini. Haleluya. Oke, baik saudara, mari angkat tangan saudara dan terima berkat dari Bapa di surga ini buat kehidupan saudara, keluarga saudara, bisnis saudara, dan semua yang saudara kerjakan. Kasih-kasih Tuhan yang dicintai dan disayang oleh Bapa di surga. Terimalah anugerah damai sejahtera dan kasih yang sempurna dari Bapa di surga. Kasih cinta Tuhan Yesus yang tanpa syarat itu melimpahi hidupmu, memenuhimu, mengendalikan hati jiwamu. Dan kiranya Roh Kudus dengan kuasanya, Dia berbicara dengan kuat dan melengkapimu dan menuntun hidupmu untuk engkau terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Dan dengarkan ini, Tuhan berkata sekali lagi, Dia berkata, jalanku bukanlah jalanmu. Dan Tuhan berkata, lihat ada cahaya yang kamu akan lihat di tengah-tengah gelapmu. Saat ini, aminkan seluruh berkat ini buat hidup saudara. Kasih yang diberkati Tuhan, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia, dan hidupmu selaras dengan kebenaran dan firman-Nya, maka segala berkat ini akan turun melimpahi kehidupanmu. Engkau akan naik dan tidak akan turun. Engkau akan terus maju dan tidak akan mundur. Makin hari engkau akan semakin kuat. Hidupmu akan terus diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Keluargamu diberkati, bisnismu diberkati, pelayananmu diberkati, pendidikan anak-anakmu diberkati, ekonomi keuanganmu diberkati oleh Tuhan, perjalananmu diberkati oleh Tuhan, dan kemanapun kau pergi melangkah diberkati oleh Tuhan, dan apa yang kau sentuh dengan tanganmu diberkati supaya engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. We love you. Tuhan memberkati saudara. Happy Sunday. Enjoy waktu bersama dengan keluarga. Diskusi, renungkan firman, dan lihat sepanjang minggu ini ada jalan yang baru yang Tuhan bukakan bagi saudara yang gak pernah saudara pikirkan. God bless you. Sampai kita jumpa minggu depan.